Shalom Bapak Ibu, kita bertemu kembali dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Sebelum beribadah, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tak pernah habis di dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan Engkau sendiri menjamah setiap hati kami, sehingga kami siap untuk memuji, memuliakan Engkau. Roh Kudus, Engkau yang memimpin acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita beribadah di siang hari ini melalui ibadah online di GBI Cibinong Tapos. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau persiapkan hati kita untuk kita datang memuji menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang sangat sempurna Tuhan Yesus. Di tengah-tengah yang saat ini Tuhan kami hadapi di pandemik ini ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau memelihara kami Bapa, sehingga kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau terus meninggikan nama-Mu, kami mau terus mengagungkan Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau lebih dalam lagi memuji, menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Yang percaya, yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Sebelum duduk, mari kita beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan kita. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Haleluya Yesus. Ini tekad kami Tuhan Yesus. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan Yesus, sebab Engkau yang layak diagungkan, dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Yesus.
Terpujilah nama Tuhan. Dia yang layak dimuliakan dan diagungkan. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari bersorak-sorai tepuk tangan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Engkau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Mari satukan hati kita, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari serukan namanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Mari bersorak, kita bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Haleluya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Mari kita bertepuk tangan. Haleluya. Bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, mari bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Raja kita. Haleluya. 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 Lihat sebelah kanan kirinya, saudara-saudara kita satu keluarga. Kasih salam, katakan, Tuhanlah kekuatan kita. Tetap percaya kepada Yesus. Sekalipun badai menerpa, kita tidak goncang. Amin. Haleluya. Sebelum duduk kita mendengarkan firman Tuhan, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Tepuk tangan yang terdahsyat buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus.
Engkau ada bersama kami Tuhan Yesus, di setiap musim hidup kami ya Tuhan Yesus. Walaupun kadangkala kami di dalam lembah kekelaman, tapi kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau beserta kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Biar Engkau sendiri yang bertindak Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Engkaulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalanan-Mu yang teguhkan hatiku.
memberi pertolongan buat kami umat-Mu Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu besar berlimpah bagi kami. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu yang berlimpah atas hidup kami Tuhan. Dan di hari ini Tuhan, kami mau ngucap syukur Tuhan buat keberadaan kami Tuhan, sebagaimana kami ada Tuhan di tengah-tengah situasi dunia hari-hari ini. Kami tetap katakan bahwa Engkau baik adanya Tuhan, dan Kau selalu hadir buat kami Tuhan, gak pernah tinggalkan kami. Dan saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu, supaya di tengah-tengah situasi seperti ini sekalipun kami tetap bertumbuh di dalam Engkau. Kami tetap menghasilkan buah-buah bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati mengurapi pemberitaan firman-Mu, mengurapi setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Biarlah Roh Kudus, Engkau Roh kebenaran, yang akan menyingkapkan firman-Mu bagi kami. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, ubah hati kami Tuhan, dewasakan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua boleh katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, senang sekali saya boleh ada di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, haleluya, saya yakin pemeliharaan Tuhan terus ada di tengah-tengah kita. Dan kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa sekalipun krisis terjadi di mana-mana, sekalipun kita ada di dalam situasi yang gak menentu, ada berbagai pergolakan yang ada di dunia ini, politik, ada pandemi yang sedang kita hadapi yang belum kunjung reda sampai hari ini, berbagai dampak yang ada kita rasakan. Bayangan krisis ekonomi global sedang mewarnai hari-hari ini. Juga berbagai hal yang bisa membahayakan generasi ini marak terjadi. Ada pornografi, narkoba, paham-paham radikalisme dan sebagainya sedang melanda dunia ini. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan? Kita mau buka dulu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 20 ayat 18. Amsal 20 ayat 18. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Alkitab jelas mencatat rancangan yang baik, satu siasat yang baik, satu strategi yang baik, satu hitung-hitungan di atas kertas yang baik, bisa membuat kita berhasil menghadapi satu situasi. Tetapi kalau kita perhatikan firman Tuhan juga di dalam Amsal 21 ayat 30. Amsal 21 ayat 30 dikatakan begini, tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Tadi dikatakan kita perlu punya siasat, kita perlu punya pertimbangan, rancangan, analisa terhadap situasi yang ada. Kalau kita menghadapi hari-hari ini, saya percaya kita perlu lebih banyak lagi belajar, menganalisa keadaan dan sebagainya supaya kita siap. Sangat penting untuk kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan keputusan yang tepat menghadapi hari-hari ini. Tetapi di ayat Amsal 21:30 ini dikatakan tidak ada hikmah dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Apakah ayat-ayat ini bertentangan? Tidak. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, di hari-hari ini kita perlu menganalisa segala sesuatu, kita perlu punya pertimbangan, kita perlu mengupgrade segala kemampuan kita supaya kita bisa menghadapi hari-hari ini.
Tapi yang jauh lebih penting di atas semuanya itu, mari andalkan Tuhan dalam setiap pertimbangan kita, dalam setiap perencanaan kita. Libatkan Tuhan di atas segalanya. Karena di atas setiap pertimbangan manusia, di atas setiap perhitungan yang ada, hikmat Tuhan mengalahkan segala sesuatu. Ya, kita akan belajar dari kehidupan Daud yang terambil di 1 Samuel 17 ayat 10. Dikatakan di situ pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Lalu di ayat 16 dikatakan orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Selama 40 hari 2 kali sehari pagi dan petang, raksasa Filistin itu menantang dengan pongahnya di hadapan pasukan Israel. Dan semua ketakutan. Ketika Saul dan pasukannya mendengar tantangan orang Filistin itu, mereka ketakutan, mereka kehilangan harapan. Tapi ada seorang yang namanya Daud tampil. Dia ternyata menghadapi Goliat dengan cara pandang yang lain. Kenapa? Karena Daud mengandalkan Tuhan. Secara hitung-hitungan analisa, Daud gak mungkin bisa menghadapi Goliat. Yes, pertimbangan itu penting, analisa terhadap kondisi kita dan sebagainya itu penting. Tapi perhatikan kisah Daud. Daud bisa mengalahkan Goliat sekalipun secara perbandingan Daud gak mungkin bisa menang. Secara fisik Daud gak akan bisa mengalahkan Goliat. Dari pengalaman berperang pun Daud gak ada. Lain dengan Goliat yang sejak masih muda dia dilatih untuk menjadi tentara, prajurit, dan dia adalah seorang pemimpin pasukan, dan dia diperlengkapi dengan senjata yang sangat luar biasa. Tapi kita tahu kisahnya, Daud memenangkan peperangan itu, Daud memenangkan duel itu. Lalu kita juga ingat dengan kisah Gideon, ketika dia dengan 300 pasukannya, 300 orang menghadapi 135.000 orang Midian. Apa yang terjadi? Secara hitung-hitungan manusia, kelompoknya Gideon gak mungkin bisa menang menghadapi pasukan Midian. Tetapi Tuhan membalikan keadaan. Amin. Bahkan orang memandang secara rendah kemampuan pasukan ini. Ketika mereka kelelahan, ketika mereka kelaparan, gak ada satu orang pun yang berani kasih makan pasukan Gideon yang cuma 300 orang ini. Kenapa? Karena mereka menganggap, oh pasukan ini pasti akan gagal, pasti akan kalah. Krisis apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Goliat apa yang kita hadapi hari-hari ini? Betapa menakutkannya kondisi, kejadian yang kau alami, seberapa menakutkannya pun itu, ketahuilah bahwa Tuhan bisa membalikan keadaan. Seperti dia melakukannya terhadap Daud, seperti dia melakukannya terhadap Gideon. Ketika kita melihat kepada segala kemampuan kita, apa yang kita miliki, dan kita nilai dengan segala keadaan yang ada, oh gak mungkin saya bisa survive dengan keadaan seperti ini. Oh tidak mungkin saya bisa berhasil melihat kondisi yang saya alami hari ini. Tapi ketahuilah Tuhan sanggup untuk memberikan kemenangan. Asal yang pertama, kita mau mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Amin. Amin. Haleluya. Tadi dikatakan Saul dan segenap pasukan Israel takut menghadapi Goliat. Ada begitu banyak orang takut menghadapi raksasa, krisis, pandemi yang ada, dan segala situasi yang ada. Tapi kalau kita seorang yang punya hati seperti Daud, kita akan jadi orang-orang yang menang. Seperti juga Yosua dan Kaleb. Ada 12 pengintai, 2 adalah Yosua dan Kaleb.
dia punya cara pandang yang beda. Bersama dengan Kaleb, dia punya cara pandang yang beda terhadap 10 pengintai yang lain. Lalu kita tahu di akhir ceritanya hanya Yosua dan Kaleb bersama generasi yang baru yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Melewati setiap krisis yang ada, mereka bisa survive dan menikmati tanah perjanjian itu. Lalu kita akan melihat sekarang apa sih rahasianya orang-orang ini bisa bertahan dalam krisis yang ada. Yang pertama, kita harus mengenal Tuhan kita secara pribadi, bukan sekedar tahu tentang Allah kita. Orang-orang yang mengenal Tuhan secara pribadi punya keyakinan yang besar untuk mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang kenal Tuhan secara pribadi dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Sehingga ketika ada krisis, ketika ada pergumulan, cobaan, masalah yang datang, hatinya tetap tenang, hatinya tetap teguh. Karena dia percaya Tuhanku pasti sanggup melindungi aku, pasti sanggup untuk memberikan kemenangan kepadaku. Dan seperti Daud, dia mengenal Tuhannya, dan dia hadapi Goliat dengan satu hasrat, itu untuk mempermuliakan Tuhan. Daud punya cara pandang seperti ini. Kalau ada Goliat di hadapanku, raksasa di hadapanku, aku punya kesempatan untuk mempermuliakan Tuhan. Mari punya cara pandang yang sama. Mari punya hati yang sama. Ketika kita lihat kesulitan di depan kita, krisis yang ada di dalam hidup kita, mari katakan kepada diri kita dengan penuh iman, ini waktunya aku berdiri untuk memuliakan Tuhanku. Ketika aku lewati krisis ini bersama dengan Kristus, aku akan melakukan perkara-perkara yang mempermuliakan Tuhan. Namanya ditinggikan, namanya disaksikan di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah keluarga kita. Haleluya. Dan orang-orang yang mengenal Tuhan, dia punya keberanian yang besar untuk bertindak bagi Tuhan. Tuhan akan kasih hikmat, Tuhan akan kasih keberanian, kepercayaan untuk mulai bertindak. Hari-hari ini kita perlu hikmat dari Tuhan untuk kita melakukan terobosan demi terobosan. Haleluya. Ada berbagai hal kita harus pelajari hari-hari ini. Cara kita bekerja, cara kita melayani, memperluas segala sesuatu dengan cara-cara yang baru. Dan orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan dipakai sama Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan melalui krisis yang ada. Katakan amin. Jadi yang pertama, ayo kita andalkan Tuhan, kenali dia secara pribadi. Yang kedua, kita harus setia untuk melewati krisis yang ada. Ketika kita hadapi ujian dalam kehidupan kita, ketika kita hadapi segala pergumulan hidup kita, ayo punya hati yang kuat untuk kita meneruskannya, untuk kita menuntaskannya bersama dengan Tuhan. Daud, dia diurapi untuk menjadi raja oleh Samuel. Tapi apakah Daud langsung dapetin kedudukan sebagai raja? Tidak. Daud harus menunggu sekian lama sampai dia dapatkan itu. Janji Tuhan yang dikatakan kepada Daud, yang diberikan kepada Daud. Dia harus mengalami pergumulan dulu. Bahkan dia harus dikejar-kejar sama raja yang sedang berkuasa, dan berbagai hal, kejadian di Siklak yang begitu menghancurkan hatinya. Tapi dia tetap memperteguh imannya, percayanya kepada Tuhan. Yusuf, dia dapetin mimpi dari Tuhan, tapi apakah dia dapetin kenyataannya secara langsung? Enggak. Dia setia jalani prosesnya. Dia setia jalani prosesnya sampai akhirnya Tuhan angkat Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir. Ayo kita andalkan Tuhan, lalu kita setia untuk masuk dalam proses yang Tuhan mau. Haleluya. Yang ketiga, mari kita pusatkan perhatian kita sama Tuhan kita, bukan sama masalah.
Katakan, Tuhanku jauh lebih besar daripada masalahku. Tuhanku jauh lebih besar dari setiap krisis yang ada. Haleluya. Daud lakukan hal ini. Dia tidak memusatkan pada Goliat. Dia tidak memusatkan perhatiannya kepada kekuatan musuh, tapi dia pusatkan perhatiannya sama kekuatan Tuhan yang sanggup menolong dia. Dan dia nikmati kemenangan itu. Amin. Hari-hari ini ada berbagai hal yang menghantui pikiran kita, berbagai hal yang mengintimidasi iman kita. Seperti Goliat yang 40 hari, 40 malam terus setiap hari mengintimidasi pasukan Israel. Ada kejadian, ada kondisi hari-hari ini di mana anak-anak Tuhan diintimidasi. Cerita Daud menceritakan bangsanya, pasukan Israel, semua ketakutan, termasuk Saul. Hanya Daud yang berani menghadapi, karena dia punya pusat perhatian bukan sama kekuatan musuh, tapi pada Allahnya. Amin. Haleluya. Mari pusatkan perhatian kita lebih lagi kepada Tuhan. Perkatakan perkataan-perkataan iman. Tundukkan pikiran kita pada pikiran Kristus. Baca firman-Nya setiap hari. Fokus sama Tuhan, bukan sama raksasa, bukan sama krisis yang ada. Haleluya. Mari mulai fokus sama hubunganmu sama Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan, biar engkau mengalami pengalaman-pengalaman di mana Tuhan membebaskan engkau dari setiap masalah yang ada. Hadirkan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah segala krisis yang ada. Hadirkan Dia. Haleluya. Karena Yesus datang untuk membuat kita lepas dari setiap krisis yang ada. Kalau kita lihat kehidupan Yesus, Yesus dilahirkan dalam masa tergelap dari bangsa Israel yang sudah berlangsung sekitar 400 tahun. Masa-masa di mana Tuhan berdiam diri, tidak menyatakan dirinya, tidak berbicara, tidak menyatakan firman-Nya kepada bangsa Israel. Di tengah segala situasi itu, di tengah situasi di mana bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi, Yesus lahir memberikan pengharapan yang baru. Dan perhatikan juga mujizat pertama yang Tuhan kerjakan, yang Yesus kerjakan di muka bumi ini adalah di pesta kawin di kota Kana. Mujizat di mana Yesus mengubah air menjadi anggur di tengah satu krisis kekurangan anggur. Ini bicara ketika engkau punya krisis dalam rumah tanggamu, Yesus bisa mengubahkannya, air menjadi anggur. Mari hadirkan Yesus dalam kehidupanmu, hadirkan Yesus dalam rumah tanggamu. Lalu kemudian apalagi? Murid-murid dihadapkan pada krisis di mana mereka harus memberi ribuan orang untuk makan, sedangkan tidak ada bahan makanan di situ. Cuma 5 roti dan 2 ikan. Betul ya? Tapi Yesus ada di situ dan mereka ngalamin mujizat. Mereka ngalamin kelimpahan, pelipat gandaan mujizat di situ. Ketika penghasilanmu mengalami krisis di hari-hari ini, pekerjaanmu, segala usahamu, Yesus sanggup untuk melipat gandakan segala sesuatu. Kemudian ada peristiwa apa lagi? Yesus menundukkan badai di perahunya murid-murid. Angin menjadi reda dan danau menjadi teduh sekali. Perhatikan ketika kita membawa Yesus masuk dalam perahu kehidupan kita, Dia sanggup untuk meneduhkan segala sesuatu. Amin. Tapi syaratnya, ayo
kita jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ayo kita jadi orang-orang yang setia untuk diproses sama Tuhan. Haleluya. Mari mulai hari ini kita punya fokus sama Tuhan. Pandang krisis dengan cara yang benar, dari sudut pandang Allah. Krisis adalah kesempatan untuk kita ngalamin pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. 40 tahun lamanya di padang gurun orang Israel, mereka sering menggerutu dengan segala krisis yang ada, kekurangan makanan, kekurangan air dan sebagainya. Tapi mereka lupa, dalam 40 tahun itu sebenarnya mereka dipelihara dengan dahsyat sama Tuhan. Mujizat-mujizat terbesarnya Tuhan yang dialami sama bangsa Israel itu waktu mereka ada di padang gurun, di tengah krisis yang ada. Jadi kalau hari ini Tuhan izinkan ada krisis di tengah-tengah kita, katakan pada krisis yang ada, Tuhanku akan memelihara aku, dan aku gak akan takut menghadapi semuanya, karena Dia Allah pembuat mujizat. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Kita angkat di hadapan Tuhan dan kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari katakan sama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya Tuhan, kami akan menerima kemenangan dari Engkau Tuhan, asal kami tetap mengandalkan Engkau, menyertakan Engkau Tuhan dalam setiap pertimbangan kami, perencanaan kami Tuhan. Dan kami memberikan kepada kami hikmat-Mu Tuhan, terobosan-terobosan dalam segala sesuatu yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Di mana kami enggak berdaya, di mana kami enggak punya kekuatan menghadapi lawan kami, Goliat kami, raksasa kami, krisis kami Tuhan. Tapi kami mau lihat kepada Allah kami yang besar, Allah kami yang hidup. Dan sementara kami menghadapi hari-hari ini, krisis segala sesuatu yang ada Tuhan, biarlah kami jadi orang-orang yang setia untuk masuk dalam proses itu, supaya kami berkemenangan seperti Yosua dan Kaleb yang menikmati tanah perjanjian itu, seperti Daud yang akhirnya mengalahkan Goliat itu karena setia kepada Engkau. Ajar kami untuk fokus kepada Engkau, ajar kami untuk fokus kepada firman-Mu, kepada kebenaran-Mu, kepada perkataan-Mu, bukan kepada intimidasi dari dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan,
Engkau yang akan menyertai kami. Bersama-Mu Tuhan, kami lalui segala sesuatu dan Engkau memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang hadir di setiap situasi hidup kami, di setiap krisis, supaya kami tahu pemeliharaan-Mu luar biasa, mujizat-mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami, dan kami ngalamin pengalaman-pengalaman pribadi bersama Engkau untuk kami saksikan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua boleh katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah diberikan kekuatan melalui kebenaran firman-Nya. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik. Mari kita beri dengan sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu Bapa. Kami percaya Bapa, di situasi yang sangat sulit ini Bapa, tapi kami percaya ya Tuhan, kami masih mau memberi Tuhan Yesus dengan sukacita Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu Bapa. Limpahkan Tuhan berkat-Mu. Kau bukakan tingkap-tingkap di langit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sudah memberi katakan amin. Kita percaya di masa-masa yang sukar ini, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Mari bergabung dalam WFH, Worship in Faith and Hope, yang akan diadakan pada hari Selasa, 8 September 2020, pukul 19.00 sampai dengan 20.00, secara live streaming melalui link YouTube channel GBI Dana Bogoraya. Mari alami kuasa doa, pujian, dan penyembahan dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita percaya kuasa-Nya pasti dinyatakan, membalikan keadaan dan penuaian jiwa-jiwa pasti terjadi. Mengajak gembala, pelayan jemaat, dan jemaat untuk bersehati membangun tahtanya pada acara We Hope, hari Kamis 10 September 2020 pukul 19.00 sampai dengan 19.30 melalui link YouTube channel GBI Dana Bogoraya, dilayani oleh Bapak Pendeta Rudi Darmawan. Satu nomor untuk seluruh informasi seputar pelayanan gereja, saudara dapat menghubungi hotline GBI DBR 082 111 777 500. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bergabung dalam berbagai program gereja, Pasar Kul, Usaha Kul, Lumbung Kul, dan Gudang Kul. Informasi seputar kegiatan dapat melalui gembala Kul cabang masing-masing dan di nomor WhatsApp yang tertera di layar monitor Anda. Ini nih yang ditunggu-tunggu. Pasar Kul sepanjang bulan September mengadakan promo kuliner. Banyak produk-produk makanan yang diskon pada bulan ini. Penasaran? Yuk kunjungi Pasar Kul
di www.gbi-bogor.org/pasarkul atau di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Persembahan online. Saat ini persembahan dapat dilakukan melalui transfer pada nomor rekening atau digital payment menggunakan QR Code yang tertera di layar saudara. Saudara juga dapat mentransfer ke nomor rekening seperti yang biasa saudara pergunakan selama ini. Mohon bukti transfer dapat dikirim melalui WhatsApp 0813 9871 8924 atas nama Kristiani Departemen Keuangan Raya 7. Gambar QR Code akan ditampilkan pada screen HP atau tablet atau TV saudara di akhir ibadah nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, kami boleh beribadah pada hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu memimpin kami hari lepas hari, kami tetap berpengharapan dalam Yesus. Bapa, kami bersyukur untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Irawan Timothy Karsono. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu limpah atas hamba-Mu, kemanapun hamba-Mu melayani, kuasa mujizat-Mu selalu menyertai. Berkati istri, berkati kedua anaknya, tutup bungkus dengan darah Yesus. Kami juga berdalam doa Tuhan untuk gembala pembina kami Tuhan, Bapak Niko Nyotorajo, Ketua Sinode kami Bapak Rubin Adi Abraham, Gembala Rayon 7 Bapak Sutadi Rusli, Gembala kami Bapak Pendeta Lukas Karsono beserta Gembala Cabang Ranting, Gembala Kul. Tuhan, biarlah Tuhan pengurapan-Mu limpah atas mereka. Biarlah Tuhan dengan hikmat-Mu mereka boleh Tuhan memimpin gereja-Mu Tuhan. Kemanapun mereka melayani, kuasa mujizat-Mu selalu menyertai. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Ampuni bangsa kami, pulihkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Biarlah kasih-Mu Tuhan boleh melawat Indonesia. Pulihkan negeri kami Tuhan, biarlah Indonesia boleh terbebas dari resesi ekonomi. Dipulihkan Tuhan dari pandemi COVID-19. Tuhan berkati Tuhan pemerintahan yang ada, Presiden kami Bapak Joko Widodo beserta wakilnya Bapak Ma'ruf Amin beserta para pejabat yang ada. Biarlah Tuhan dengan hikmat-Mu mereka boleh mengambil kebijakan yang strategis sehingga bangsa ini Tuhan boleh dipulihkan, bangsa ini boleh bangkit kembali dan maju Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang campur tangan di dalam segenap kehidupan jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Biarlah Tuhan jemaat-Mu hidup di dalam kelimpahan, di dalam kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang melayani pada hari ini. Apapun bentuk pelayanan kami, kiranya Kau yang memberkati segenap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, mari kita angkat kedua tangan kita. Siapkan hatimu untuk menerima berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Kiranya berkat, anugerah Bapa Surgawi yang berlimpah-limpah dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan hikmat, kuasa, damai sejahtera, pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupanmu mulai hari ini sampai Maranatha dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya telah terima berkat Tuhan, kita katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.